pedoman atau pakem supaya karburator Tokaido atau karburator lainnya universal ya, berlaku untuk semua motor. Ini pakem atau pedoman atau standar ya. Kalau mau enak harus menguasai motor ini dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu itu pertama udara masuk dari sini. Ini ada karet cup inlet. Nah, itu penyempitan yang disengaja. Kalau untuk Skywave tidak apa-apa, hanya dipastikan lubangnya itu tembus. Pakai apa? Pakai angin. Bisa terisi tisu, kresek maupun plastik es. Itu pernah saya temui ya. Selama saya buka bengkel, pengalaman motor Fish dan motor-motor lainnya itu ada kain gombal juga bisa masuk di jalurnya filter udara. Ini disemprot yang keras. Nah, ini di per sektor dipastikan ya. Jadi ini sektor utama. Udara masuknya lewat sini. Di explore, diputar-putar. Dari atas sampai bawah harus lancar ya. Nah, kalau sudah plong, ini dipastikan karet cup inlet ini penting. Ini penyempitan yang disengaja oleh engineer-nya Suzuki. Motor-motor lainnya kadang ada yang pakai karet cup inlet. Ini untuk pengirit ya. Saluran konvergen. Supaya torsinya padat di RPM bawah, tengah, atas. Padat saja, bukan berarti akselerasinya gede, enggak. Torsinya padat saja. Supaya maksimal RPM tengah, bawah, tengah, atas. Kalau memang los-losan itu akselerasinya memang yahut tapi nggak ekonomis. Tengah, bawah, tengah, atas los. Tapi harus disesuaikan karakter karburatornya. Nah, ini langsung aja ya pokoknya. Kalau di Skydrive karet cup inlet ini ada. Harus wajib ada ya. Kalau nggak ada nggak bakal enak karena setelan karburator saya, main jetnya ini sudah saya sesuaikan dengan karet cup inlet bawaan pabrik. Nah, ini bawaan pabrik ya, harus ada. Kalau nggak ada diadakan, entah minta atau beli, ya. Ya kalau minta, kalau boleh ya. Kalau nggak ada ya dibeli. Pokoknya harus ada, diadakan. Jadi jangan dilepas karena ini sudah takarannya sesuai dengan main jet. Ini sepaket ini, penyempitan udara, main jet, ketirusan jarum skep beserta saluran main air jet. Pokoknya saya sederhanakan ya. Setelah disemprot plong dari atas sampai ke belalai ini ya, ini juga ada penyempitan ini 20 mili. Disengaja loh ini. Lah pabrik bisa ngapain bikin kecil gini. Mau sekepal tangan masuk atau kaki masuk atau gondoli ayel lah. Ayel ini anak saya ini lucu. Gondoli ayel masuk itu bisa. Honda, Suzuki, Yamaha, Piaggio, Kawasaki pasti semua bisa. Mau bikin lubang udara intake-nya gede sekali bisa. Ya ini ada pertimbangan yang serius, presisi. Nah, jadi setelah itu ini dipastikan steril. Jangan memastikan beli baru beres, enggak. Karena saya juga jual baru. Saya tahu apa yang di dalamnya ini. Ini ada diberi minyak encer. Busa ini diambil aja supaya tidak mengganggu pasokan. Main standaran seperti mobil nggak mengenal ini, nggak pakai busa-busaan gini. Nah ini langsung kertas gini. Jadi ini diambil busanya yang hitam ini diambil. Nanti penampakannya seperti ini. Nah, nanti penampakannya seperti ini. Langsung kertas. Nanti kotoran numpuk di sini nanti dibersihkan, mudah. Dan main keringan karena ini pakai oli encer. Baru itu pakai oli encer, jadi wajib disemprot seperti ini. Jadi ini disemprot sampai oli encernya netes, larut, ya, jatuh. Jadi main keringan, kering, garing. Nah, ini saya lepas dulu. Kalau udah ada gimana mas? Ya pakai ini manual. Jadi disemprot yang basah, disiram yang basah. Baru disemprot angin yang keras. Angin yang keras. Nah ini angin kompresor jangan ewes-ewes, harus keras. Kalau ewes-ewes percuma, nanti tersesat. Tersesat itu bingung. Ya namanya orang tersesat ya pasti bingung ya. Kalau nggak bingung ya nemu jalannya pasti nggak tersesat. Nah ini karena apa?
orang tersesat, entah orang bingung, karena kurang maksimal di setiap sektor. Setiap sektor itu dipastikan dengan excellent, kerjanya maksimal. Plong, ini plong, pasti enak. Salurannya ini juga kecil-kecil, ini harus dipastikan juga harus blong. Jadi kayak gini. Nah, nggak ada tisu, kresek atau pengganggu lainnya. Ya ini saya pernah jumpai di Tarakan ya. Saya waktu kerja di saya. Ada saja nggak tahu kresek atau tisu bisa nyumpal di sini. Setengah mati garap. Nggak taunya ada penghambat di sini atau di sini di atas. Nah itu penghambatnya ini selama tidak dikeluarkan pasti bingung karpe dewe. Nah, jadi mana yang disalahkan padahal yang salah ini. Nah, terkecoh kan. Nah daripada tersesat pastikan perbagian dengan excellent. Plong, filter udara juga plong, ininya plong, atasnya plong. Nah baru karburator bagus. Nah ininya juga jangan bocor. Kalau karburator yang lain ini Tokaido bagus, o-ringnya bocor lah kayak ini Skydrive saya. Sudah 10 tahun cuma ganti o-ring saja. Ganti o-ring saja, tidak pakai ganti koin. Sudah enak langsamnya. Itu buktinya, saksi mati ya, bukan saksi hidup. Benda mati soalnya. Dan ini perlu di nepelnya ini sering ada kebocoran. Nah ini dipenyet, dipelentir. Nggak dijilat, nggak dicelupin ya, pokoknya dipenyet. Ada retaknya rambut, itu bisa mengganggu kevakuman. Nanti jalan berapa meter kurang bensinnya ini, soalnya keran vakumnya nggak kesedot dengan maksimal. Nah terus ini juga yang di second pair atau ice, ini kalau retak-retak dipotong atau diganti. Dipotong jadi lebih pendek, ditancepin lagi. Nah dan ini ke selang keran vakum, ini disedot oleh mulut ya, dites, disedot sekuat mungkin, nggak boleh keluar bensin di sini. Kalau sampai masuk bensin ke dalam mulut kita, pahit atau getir ya, itu keran vakumnya harus diganti karena gagal kerja, gagal fungsi. Harusnya apa? Kalau disedot di sini, keran vakum, ini sensornya keran vakum. Bensin turun dari tangki bensin menuju ke karburator, harus dikasih filter. Kejadian banjir itu karena apa? Butiran kotoran karat tangki bensin turun mengganjal jarum ventilator, jadi banjir, karburatornya banjir. Jadi harus dikuras kocok tangki bensin, dituang di corong besar, masukkan jerigen, ini jerigen kecil ya, jerigen besar, dikocok-kocok tangkinya, ditumpahkan bensinnya semua. Nah nanti kotorannya mengendap di bawah, bensinnya yang di atas diambil lagi, dituang lagi ke dalam tangki bensin, kotorannya jangan. Dikocok terus dikuras lagi, berulang kali diulang sampai steril. Namanya steril ya, bersih ya, ekstrim bersih, bukan cuma bersih saja. Steril itu ekstrim bersih. Nah, setelah steril ya dikasih filter bensin terbaik se-Indonesia. Ini saya jual, bisa nanti saya berikan link ya di deskripsi. Setelah ini bersih, jamin pasti nggak banjir, nggak luber, bocor. Nah jadi setelah dari hulu mau ke hilir ini, kebocoran tidak boleh ada. Selang dipotong, dimajukan lagi atau diganti selang. Terus di sini ada packing, kalau spin Skydrive ada packing ya. Itu sering malpraktek bengkel sebelumnya ya. Kempro itu jorok. Jadi main lem tancepin lagi, padahal dia ngangkat, posisi ngangkat bocor, nyeruput, gasnya kabur gede. Kalau Hayate sama Skywave ini pakai o-ring 28 mili, diameter dalamnya, tebalnya 3 mili. Jangan 2,5 mili atau 2 mili ya. Di dunia teknik nggak boleh ditawar-menawar. Kalau pengen hidup tenang, enak, pakai motor bukan diperbudak motor ya, kita memperbudak motor. Itu harus menuruti spek yang bagus, yang sesuai dengan speknya motor. Nah terus ini klep wajib. Kalau terlalu seret nanti 60 sampai 80 km per jam itu nunduk, nggak bisa menuju top speed ke 100, tapi stuck dia, lambat di 8, entah
dia mau ke 100 atau cuma stuck di sini ke 80. Itu klepnya terlalu seret. Harusnya standar in 0,08 mili, out 0,1 mili kayak JL. Nah ini in outnya 0,08 sama 0,1 mili pasti enak. Nanti kalau nggak enak dicari lagi kompresinya ada nggak. Kalau piston kompresinya klep bagus, kompresi piston kurang, percuma, sia-sia. Apa ya, kalau percuma bahasa Malaysianya gratis, enak. Lah kalau ini percuma bahasa Indonesia, waduh sia-sia, nggak ada gunanya, lauye, nggak bisa dipakai, bojai. Nah itu, jadi busi kasih yang baru saja, nggak usah aneh-aneh. NGK C6 HSA. Nah ini C6 HSA, jangan C7 HSA atau merek lainnya. Itu ada saksi hidup karburator Tokaido nomor 26. Dia kesini pakai busi yang mahal, inisialnya A di belakang, jangan yang di depan, nanti undang-undang ITE. Itu sudah mahal, pasang nggak ada seminggu sudah berebet, ditarikan gini nunduk-nunduk. Begitu pakai busi saya loh yang cuma 15.000, asli loh punya saya, nggak main palsu, 3.000-an, 3.500-an, bukan. Ini yang 15.000, pakai langsung enak. Nah, itu saksi hidup, bisa itu ditanyakan, nomor 26 Erwin. Jadi setelah itu harus koilnya kuat, dan ini tidak boleh cop busi ini bisa error, maksudnya tahanannya bertambah. Ini ada speknya ya, tulisannya kecil 10K, 10.000 ohm. Ini kalau sudah tahanannya, pernah saya mecahin ini sama mecahin busi ya, di dalamnya ini bisa timbul tai listrik, telek listrik. Loh, gak heran ya, nggak mangan, nggak makan, nggak punya perut, makanannya nggak ada, tapi kok bisa tai. Nah ini logical fallacy ini, kesesatan berpikir, jalur diketak. Nah jadi jangan ditanya kenapa ada tai listrik padahal nggak makan, nggak punya perut, terus makanannya apa kok bisa ada tai listrik. Lah ini jalur diketak. Maksudnya begini, ada usianya busi itu ya. Tai listrik itu seperti di Platina GL, motor jadul ya. Dia gini, atau relay starter atau semua relay, cetik, lompat, listriknya lompat kan, sepersekian detik itu ya, jarak segini dia lompat duluan. Nah itu meninggalkan tai listrik. Nah itulah namanya tai listrik, padahal nggak makan, nggak punya perut, jaluk diketak. Nah pokoknya begitu. Ada yang kompresinya piston kurang, minta diberi oli mesin di sini, dikencroti pakai oil can. Ini standarnya karburator, standarnya bengkel ya, wajib ini, wajib ada oil can. Lah dikencroti oli di sini. Tujuannya apa ya? Supaya menyegel etok-etok kosmetik ya, tambal sulam. Seharusnya solusi yang benar adalah diganti seker atau coulter atau skor klep supaya padat lagi kompresinya. Kalau dikencroti oli terus dipasang busi baru hidup enak, itu tandanya kompresinya sudah hilang, loss, kompresinya loss. Itu harus dibenahi. Percuma kalau karburator elektron belasan juta ya, mesin nggak beres, nggak bakal enak. Karburator belasan juta, filter udara mampet, nggak ada gunanya, percuma, sia-sia. Sama aja kayak di kop. Kayak di kop itu gini loh, ditutup, dicekik, udaranya kurang longgar. Yang masuk di sini ya bensin melulu, udaranya mana? Businya hitam, pembakarannya nggak bisa sempurna, nggak bisa mercik bagus. Nah ini juga dicek kekuatan koil. Ini saya pakai busi baru ya, NGK C6 HSA. Ini sama ini, yang nempel C6 HSA. Seperti ini contohnya. Untuk menghindari setrum itu harus dites koilnya kuat apa enggak. Percuma, sia-sia semua. Mesin bagus, busi baru, karburator baru, filter udara baru tapi sudah dibersihkan, disterilkan. Sia-sia kalau koilnya enggak
koilnya lemah atau cop businya ini lemah. Nah, cara mengetahuinya ya gini, dites. Bisa loncat 1,5 cm nggak? Harus bisa. Kalau nggak bisa loncat 1,5 cm berarti koilnya lemah atau cop businya waktunya ganti. Aduh, maaf ya, ini kameranya nggak ada tripod. Oh. Nah, ini putus-putus kalau di kamera ya. Kalau saya lihat secara nyata ini nggak putus-putus karena ini berhubung frame per second ya. Mungkin frame per secondnya ini setelannya di kurang tinggi. Frame per secondnya kurang tinggi. Wah, kering tenggorokan saya. Jadi ini nggak sesuai ya dengan kamera dan kenyataannya ya. Apinya bersambung terus, tapi kalau di kamera ini putus-putus. Itu karena speknya kamera. Speknya kamera ini berapa frame per secondnya kurang banyak lah. Kalau 60 frame per second pasti kelihatan tanpa putus-putus. Nah, ini syaratnya harus diulur. Diulur sampai 1,5 cm harus tetap hidup. Nah, ini kelihatan putus-putus padahal enggak nyambung-nyambung. Ini saya ulur sampai 1,5 cm loh, masih nyala mesinnya. Nah, kalau koil lemah itu gimana? Diulur cuma 3 mili atau 5 mili aja sudah mesin mati. Nah, itu wajib ganti koil atau cop businya ini. Cop businya, caranya ya tes lagi di sini. Kalau seumpama dites ini nyalanya sulit, langsung aja di jumper. Dipegangi tang lagi. Dites. Nah, ini nggak ada putusnya, tapi kalau di kamera ini putus nyambung. Padahal secara nyata saya lihat di mata kepala saya sendiri ini tanpa putus. Nah, oke. Saya matikan dulu. Nah, saya lanjut lagi ya, saya cerita panjang ini. Memang sebagai pakem ya, karena beberapa ada yang menanyakan seputar karburator Tokaido yang dipasang, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Ini saya jawab sekaligus satu paket. Testing dulu. Nah, oke. Terus ini lanjut ya. Mas, ini kenapa kok dipasang begini? Kok digas kencang kok bisa? Ini saya gas ya. Mau teriak ya? Mau teriak, tapi kalau dipasang begini. Nah, dipasang begini kok digas kencang. Nah, penjelasannya begini, karena longgar di sini terpusat konvergen. Ini saya matikan dulu ya. Ketika dibuka begini, ini salurannya. Ini saya bergegas karena menghemat kuota dan juga mau kirim-kirim barang. Ini saya sempatin aja ini. Saluran main airjet di sini, saluran slow airjet di sini. Nah, main airjet, slow airjet. Kalau dalam posisi terbuka gini, udara hisapan mesin yang kuat di sini sinyalnya ya. Pulsa atau sinyalnya yang keras itu di sini. Dia bisa ngambil udara dari sini, seret, dari atas, dari samping kiri, dari serong bawah, kanan dan kiri. Tapi begitu ditutup ini, nah, ditutup pipa ini ikut terganggu. Pasokan udara untuk main airjet dan slow airjet ini ikut tersedot ke sini. Harusnya masuk ke dalam, tapi karena sinyal di sini kuat, ini ikut tersedot. Ini nggak bisa maksimal. Nah, nggak bisa maksimal kan? Karena pulsanya kuat di sini. Ini pasokan
slow air jet dan main air jet ini tersunat, rebutan, direbut oleh yang ini. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, ini semua sudah terfokus, ini keras ini. Sinyalnya kuat sekali anunya, kevakumannya. Sampai-sampai main air jet dan slow air jet gak kebagian. Jadi caranya bagaimana? Saluran utama, sinyal yang terkuat di sini, itu dihambat oleh karet cup inlet. Karet cup inlet itu ini penting, makanya ini menurunkan sinyalnya yang di utama supaya tidak mengganggu main air jet dan slow air jet. Jadi sengaja diadang supaya udaranya nggak terlalu liar. Nah, itu sinyalnya liar di sana itu. Kalau dilepas gini kan bisa ngambil dari atas, kanan dan kiri, serong bawah kanan, serong bawah kiri. Itu bisa ambil dari manapun. Tapi kalau sudah dipusatkan begini, sinyalnya keras di sini. Arus liarnya itu terpusat di sini, nggak kebagian dong main air jet dan slow air jet. Makanya perlu diturunkan pakai karet cup inlet ini supaya nggak terlalu liar. Soalnya ini sudah keras ini di sini. Kalau nggak percaya coba ditutup gini ya, pasti enak nanti. Coba ya, ini gas sampai gas mentok ya. Berebet ya, coba saya tutup. Ini saya hambat udaranya supaya nggak terlalu keras. Nah, mau kan? Mau full throttle sampai tinggi, gasnya sampai tinggi kan? Mentok. Limiternya CDI. Nah, kalau pasang box filter ini wajib ya, yang di belakang ini harus ditancapkan second pair dan pernapasan mesin. Ini jatuhnya di sini sama yang mana ya? Di sini dan di sini. Di sini dan di sini. Nggak boleh ada kebocoran. Ya, memang insinyurnya sudah ngatur sedemikian rupa. Kalau posisi lepas begini ya, ini kan nggak fungsi. Arusnya liar di sini. Jadi ya wajar kalau berebet. Gak enak. Digini kan enak. Nah. Jadi ada penjelasan ilmiahnya. Nggak ada magic ya. Oh, ya apa ini? Kurang gede. Jadi ada penjelasan ilmiahnya. Ini sudah terpusat sinyalnya, arus liarnya, jadi sedotannya gede di sini. Ada yang tanya, kenapa kok dipasang filter kok berebet? Kalau dilepas filter enggak? Ya ininya buntu mas. Buntu diganti atau disemprot. Diusahakan punya semprotan seperti saya ya. Ini saya berikan contoh ya. Ini arusnya masih liar karena apa? Sedotan gede di sini. Ngambil dari sini, tapi gak ada hambatan. Yang menghambatkan sini, ya pasti berebet. Pasang ini ya, saya gas ya. Nah, ngerti kan sekarang? Kalau pengen ininya berfungsi, karet cup inlet yang serong ini berfungsi, itu harus ditutup. Nah, langsung ini penyempitan 19 atau 20 mili ini ya berfungsi. Saya gas ya, nanti full throttle bisa maksimal RPM-nya. Nah, ini tadi kurang rapat aja ya. Ini kalau sudah saya rapatin, saya tekan enak, gasnya bisa full throttle. Mentok ke limiternya CDI. Limiternya CDI sampai berapa? 9.700 ya itu. Dia sampai di kisaran sana.
Ini saya tutup karena sudah saya pastikan saya semprot sampai di karet cup inlet atas ini plong. Ya pasti enak. Coba ya, saya gas lagi. Nah, maksimal kan? Bisa teriak top speed 100 lebih. Nah, ini saya matikan dulu. Nah, sampai segini sudah saya maksimalkan semua. Oh ya, tak ketinggalan ini CVT. Ada kasusnya orang nyoba sudah bagus semua, semua sektor ya sudah bagus. Filter udara ini saling terintegrasi, bisa mensabotase satu dengan yang lainnya. Jadi harus dipastikan bagus semua. Kalau semua sudah bagus, larinya cuma mentok 40 km per jam, full throttle 40 km per jam. Ada itu customer saya yang sambat. Lah ini pulis kundernya kering, grisnya, corong pulinya ada yang pennya keluar, grisnya jadi auto kering, otomatis ya kering, tersentrifugal, muncrat, malah bahkan sampai kena kampas gandanya, jadi licin, performanya tidak enak. Lah itu harus dicuci bensin semua, diganti corong yang baru, dikasih gris yang terbaik. Sekarang timkennya habis, nanti saya jualan gris FAG ya, Jerman asli, lebih mahal dikit dari timken, tapi paling bagus top. Speknya load, heavy load, jadi beban tinggi, gesekannya tinggi. Nah itu nanti bisa awet. Ininya digarap polis kunder, yang kering dikasih gris, yang kotor dibersihkan, sistemnya seperti itu. Depan juga sama, setiap gesekan diberi gris. Nah itu nanti kalau sudah enak maksimal pasti mudah lari ke 100-nya. Oke, semua saya rasa sudah selesai, komplit. Lah terus kalau yang ini, setelan angin saya kok saya lem. Ada itu yang di Facebook yang tanya, heran kok dikasih lem, ada yang protes padahal nggak beli karburator sama saya tapi protes. Ya enggak apa-apa, saya jawab ya sekarang di sini. Ada customer saya itu nggak saya lem pertamanya, lahir gara-gara apa? Ide ngelem ini lahir gara-gara customer saya ini orangnya cuma tahu pakai aja, nggak bisa pasang karburator. Jadi dia serahkan ke mekanik. Mekanik itu berpikir ya, dapat karburator baru di setel. Mekanik banyak levelnya, ada yang pinter, ada yang kurang. Angger bongkar isok masang, tapi gak isok nyetel. Lek orang awam kan isok bongkar, tapi gak isok pasang. Nah, levelnya macam-macam ya. Dikasih ke mekanik, suruh pasang, katanya habis dikuci-kuci hotahe sama mekaniknya. Terus gak ketemu. Nah, kurang ajar, maksudnya dia bersembunyi di balik ketidaktahuannya dia. Dia serahkan ke customer saya. Gak bisa ini bos, ini karburatornya jelek, gak cocok. Gak cocok sama sepeda ini. Nah, padahal dia sendiri yang gak bisa nyetel. Saya berikan itu sudah saya setelnya metenteng ya. Jadi nggak angger setel gini aja terus saya kirim, enggak, saya metenteng ini. Metenteng itu bahasa Indonesianya itu full konsentrasi, fine tuning itu dicari garis tengahnya apa, setelan tengahnya yang bagus sekali itu langsung saya set, saya lem, nggak sembarangan saya nyetel. Oh tiba-tiba begitu enaknya diserahkan ke mekanik yang kuci-kuci otahe, nggak bisa serahkan ke customer sambat ke saya, kok nggak enak karburatornya lu. Salah siapa coba? Bukan salah saya, bukan salah Tokaido, bukan salah customer saya. Yang salah troublemakernya ya ini, mekanik yang kurang pinter ini. Makanya saya sarankan pindah bengkel ke yang ahli, yang pengalaman setel pilot screw. Kalau dia pengalaman atau paham atau bisa nyetel, pasti kembali enak. Oh, karburator baru bukan karburator bekas loh. Kalau karburator bekas ada risiko, pakai enak berapa minggu, berapa bulan error lagi. Ada yang sambat, yang beli karburator sama saya gara-gara apa? Capek beli karburator second, enaknya cuma berapa minggu, beberapa bulan, 3 bulan malahan, nggak sampai 3 bulan sudah error lagi. Langsung dia beli sama saya. Lah ini sudah berbulan-bulan masih fine-fine aja dia, masih enak. Nah ini jadi
suatu pengetahuan ya. Ini ditujukan untuk pemirsa luas, bukan untuk personal pribadi yang sakit hati atau yang jangan disimpan di hati pokoknya. Soalnya saya ngomong untuk pemirsa luas ya, nggak untuk seseorang. Jadi jangan diambil hati. Oke, setelah ini digarap-garap, semua garap, pasti enak nanti, pakainya enak. Jangan kesel kayak habis ini ya, karena tidak tahu. Kalau tidak tahu sambat. Coba kalau tahu, nggak bakal sambat, dikerjakan. Problemnya lari ke sektor lain, digarap lagi. Lari ke sektor lain, digarap lagi, ke listrikan. Nah, kalau berbet, putus-putus tadi apinya, itu bisa CDI atau pulsernya lemah. Atau kabel ground CDI-nya itu intil-intil, ngefong. Konek nggak konek. Dipastikan ya, negatifnya CDI sama negatifnya kiprok ke bodinya sepul. Jangan ke rangka ya. Rangka ini kadang terhalang oleh busing karet dari sekok atas maupun bawah dan bos arm. Jadi negatifnya itu kurang pasti. Lebih pasti itu ikut dinamo starter. Dinamo starter ada khusus dudukannya itu ada ground, kabel ground khusus ya. Ikut itu saja. Jadi dikolor yang dari negatifnya kiprok. Kalau kiproknya bermasalah, entah setrumnya overcharging atau lampunya putus atau kurang nggak ngisi ya, negatifnya kiprok dipastikan ke dinamo starter sama negatifnya CDI. CDI ya di belakang ya. Dikolor kabel, dipastikan disolder. Jangan cuma pelintir-pelintir, nanti bisa bluing apa ya. Kalau tembaga itu bisa gosong, kalau timah itu bisa budeng. Kalau besi bisa karat. Nah, pokoknya dipastikan disolder kabel, disolder di CDI, di soketnya CDI. Sampai di tujuan disolder juga supaya pasti. Nah, setelah dipastikan pasti enak, nggak tersesat, nggak bingung. Nah, orang tersesat karena bingung. Kalau kerjanya excellent, dipastikan sektor per sektor, pasti nanti jatuhnya motornya ini jadi baru. Nanti dinaiki bisa nikmat, nggak ada trouble. Karena apa? Ya selesai, kerjanya excellent. Setiap sektor dikerjakan excellent, nggak akan ganggu Anda lagi. Nggak akan kumat-kumatan, kambuhan, atau cerita mistis lainnya, minta dimandiin kembang. Wah, nggak masuk itu, sudah era tahun berapa ini, gitu loh. Itu mindset tahun 80-90 itu singkirkan. Ini cuma benda mati, jadi rumusnya seperti matematika ya, ilmu pasti ya. 1 tambah 1 pasti 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, pasti. Nggak ada yang mungkin 3, gitu nggak ada. Jadi aki juga wajib bagus. Lah kalau Matic kan pakai standar tengah baru bisa starter kaki. Ngapain capek-capek? Jadi harus diusahakan akinya yang baru. Pokoknya diusahakan akinya bagus. Kalau akinya nggak ada atau putus, kasihan kiproknya panas nanti. Bisa KO. Kiprok KO karena apa? Menderita, badannya panas. Nggak ada yang dibuang ke aki. Padahal dia kepingin membuang kelebihan strum ke aki sambil ngecas juga. Jadi dipastikan sehat ya. Kalau sehat, pikirannya benar, hasilnya pasti enak, hasilnya pasti benar, nggak tersesat. Jangan main racun-racun, main obat saja. Main obat saja nanti selamat, enak, motornya ya kembali enak buat Anda, bukan buat saya. Enak buat Anda sendiri, kantong Anda sendiri nggak jebol, dompetnya tetap tebal, gemuk. Nah, rezekinya lancar. Oke, sekian ya, ini sudah terlampau panjang. Terima kasih. Tambahan lagi ya, untuk box filter tidak boleh ya dilobang-lobangi. Kalau ada yang dilobangi bagian bawahnya, segera dilem bakar, ditimbun lem bakar, dibuntu lem bakar. Kayak ini ada yang dilobang-lobangi, yang di bagian bawah ini jangan. Ya maksudnya tahu saya, supaya pasokan udara longgar. Tapi kan ini malah nggak fungsi karet cupin lednya. Ini penakar ini. Tidak boleh ada lubang selain dia. Wah. Jadi ini lubang yang untuk karet ini juga harus kalau semua tidak ada selangnya, ini harus dibuntu. Lubang-lubang ini harus dibuntu. Karena bisa mengganggu saluran ini yang liar, yang keras ini ya. Harus ditakar oleh ini. Nah, jadi kalau saya bantu
kasih contoh ya, bahwa karet cup inlet ini penting. Nah, ini karet cup inlet coba saya lepas ya. Ini buktinya kalau karet cup inlet ini berfungsi. Ukuran tinggal sedikit, apa selisih sedikit saja kok berpengaruh. Oh ya pengaruh. Ya takut-takut dewi, dijawab-jawab dewi. Baba, ketok sampel gak apa-apa. Yang penting membawa manfaat bagi Anda. Ini ya, saya starter. Nah ini karet cup inletnya nggak ada, karena saya ambil ya. Penakarnya ini jadi longgar, ini gede nih. Oh, jempol aja masuk ini. Padahal ini telunjuk aja nggak masuk. Sempit lah, bisa masuk tapi sempit sekali. Nah ini oplok-oplok nih. Coba ya digas ya. Nah, berebet kan? Saya matikan. Berebet kan hasilnya? Ya, jadi penting. Karet cup inlet ini penting. Harus diadakan. Oke, nanti saya pasang aja biar videonya nggak lama. Oke, setelah semua selesai. Oke, tidak ada tambahan lagi.